Jurus Kuchiyose merupakan teknik untuk memanggil sesuatu dari tempat atau dimensi lain. Apa saja yang bisa dipanggil dengan jurus Kuchiyose cukup beragam, mulai dari makhluk hidup hingga benda mati. Jurus tersebut sangat populer dalam dunia shinobi, karena ada banyak shinobi yang bisa menggunakan jurus Kuchiyose. Para Hokage, mulai dari Hokage pertama sampai Hokage ketujuh, semuanya juga bisa memakai jurus tersebut. Berikut ini adalah semua Kuchiyose dari para Hokage. 1. Hokage pertama. Hashirama Senju merupakan Hokage pertama bagi desa Konoha. Dia memiliki nama yang besar dan melegenda karena reputasi Hashirama benar-benar luar biasa. Kemampuan Hashirama sangat hebat, sampai-sampai dia disebut sebagai dewa shinobi. Kekuatan besar milik Hashirama diketahui oleh banyak orang di seluruh dunia, sehingga Hashirama pun menjadi sangat terkenal. Bahkan setelah kematiannya, nama Hashirama tetap begitu populer. Diketahui Hashirama memiliki kemampuan untuk menggunakan jurus Kuchiyose. Hanya saja jurus Kuchiyose Hashirama tidak untuk memanggil hewan, melainkan memanggil benda-benda. Pertama, Hashirama bisa menggunakan jurus Kuchiyose untuk memanggil Goju Rasomon. Rasomon merupakan gerbang dengan bentuk yang mengerikan, yang mana gerbang tersebut sangat kuat dan kokoh. Fungsi dari Rasomon adalah sebagai tameng besar untuk melindungi diri dari berbagai macam serangan. Selain Hashirama, teknik Rasomon juga bisa dipakai oleh Orochimaru. Hal tersebut pernah diperlihatkan ketika Orochimaru bertarung melawan Naruto yang lepas kendali. Namun, Orochimaru hanya bisa memanggil 3 gerbang Rasomon saja. Selain Orochimaru, anak buahnya yang bernama Sakon dan Ukon pun mampu memanggil Rasomon. Itu terlihat ketika mereka bertarung melawan Kiba dan Akamaru. Hanya saja, gerbang Rasomon yang dapat dipanggil oleh Sakon dan Ukon lebih sedikit dari Orochimaru, karena mereka hanya bisa mengeluarkan 1 gerbang saja. Sedangkan Hashirama, teknik memanggil gerbang Rasomon miliknya jauh lebih hebat dari itu. Sebab dengan Goju Rasomon ada 5 gerbang yang dipanggil oleh Hashirama. Hashirama pernah memakai teknik tersebut ketika bertarung melawan Madara dan Kurama pada masa lalu. Kedua, Hashirama memiliki senjata-senjata legendaris yang bisa dia keluarkan dengan teknik Kuchiyose. Senjata-senjata tersebut tersimpan dalam gulungan besar yang dibawa oleh Hashirama ketika bertarung melawan Madara. Jumlah dari senjata itu ada 7 buah, dan tentu senjata-senjata tersebut pasti sangat kuat. 2. Hokage kedua. Tobirama Senju merupakan Hokage kedua bagi desa Konoha. Dari antara para Hokage, mungkin Tobirama bisa dibilang sebagai Hokage yang paling sedikit muncul dalam cerita. Meski begitu, tapi sudah ada cukup banyak yang diketahui tentang Tobirama, mulai dari latar belakang, beberapa adegan pertarungan, hingga kemampuan apa saja yang dia miliki. Tobirama mempunyai berbagai kemampuan hebat, salah satunya adalah jurus Kuchiyose. Jurus Kuchiyose milik Tobirama bukan untuk memanggil hewan dan juga tidak untuk memanggil senjata, melainkan jurus Kuchiyose dari Tobirama berfungsi untuk memanggil mayat hidup. Memang setahu Mimin tidak ada adegan yang pernah memperlihatkan Tobirama melakukan hal tersebut, tapi telah dikonfirmasi bahwa dia adalah sang pencipta jurus terlarang Edo Tensei. Seperti yang kita tahu, Edo Tensei itu jurus untuk membangkitkan orang mati. Lalu pengguna jurus bisa mengendalikan orang-orang mati yang dia bangkitkan. Pada era yang jauh setelah Tobirama, jurus terlarang Edo Tensei pernah dipakai oleh Orochimaru dan Kabuto. Bahkan, jurus tersebut pernah membuat para shinobi sangat kerepotan dalam perang dunia shinobi keempat. Karena Kabuto memakai kemampuan itu untuk membangkitkan para shinobi kuat yang telah mati dan mengendalikan mereka agar mereka bertarung melawan para shinobi yang masih hidup. 3. Hokage ketiga. Hiruzen Sarutobi merupakan Hokage ketiga bagi desa Konoha. Dia dikenal sebagai seorang shinobi yang tangguh dan menguasai berbagai macam jurus. Dari antara jurus-jurus yang dikuasai oleh Hiruzen, Kuchiyose menjadi salah satu di antaranya. Dia bisa memakai jurus Kuchiyose untuk memanggil sang raja kera Enma. Enma sangat berguna untuk membantu Hiruzen dalam pertarungan, sebab Enma memiliki kekuatan hebat dan kemampuan bertarung yang baik. Dia juga punya banyak pengalaman, serta Enma pun punya pengetahuan yang cukup luas tentang jurus-jurus ninja. Keunggulan dari Enma adalah kekuatan fisik miliknya yang sangat hebat, yang mana dia bisa melancarkan serangan-serangan kuat dan mampu bergerak dengan gesit. Hal tersebut bisa kita lihat ketika Hiruzen memanggil Enma dalam pertarungan melawan Orochi, di mana saat itu Orochimaru membangkitkan Hashirama dan Tobirama menggunakan Edo Tensei. Enma juga dapat berubah wujud menjadi tongkat berjenis staff.
Dalam bentuk tongkat, Hiruzen bisa menjadikan Enma sebagai senjata yang hebat, sebab tubuh Enma sangat keras. Enma juga bisa bergerak sendiri meski dalam bentuk tongkat, sehingga dia bisa menyerang musuh secara mandiri maupun kembali ke tangan Hiruzen. Saat menjadi tongkat, Enma pun bisa memanjang dan membesar, sehingga lebih fleksibel untuk digunakan dalam pertarungan. 4. Hokage keempat. Minato Namikaze merupakan Hokage keempat bagi desa Konoha. Saat masih hidup, Minato menjadi shinobi yang sangat kuat, jenius, dan kompeten. Nama Minato sangat terkenal hingga ke berbagai tempat di seluruh dunia. Orang-orang mengenalnya sebagai si kilat kuning dari Konoha. Minato bisa menggunakan jurus Kuchiyose untuk memanggil katak dari Gunung Myoboku. Dia pernah memanggil Gamabunta ketika Minato mencoba menghentikan Kurama yang mengamuk di desa Konoha. Gamabunta memiliki ukuran tubuh yang besar, mungkin hampir sebanding dengan para biju. Kemampuan bertarung dari Gamabunta juga terbilang hebat. Dia pernah beberapa kali terlibat pertarungan melawan biju, walaupun tetap biju masih lebih kuat darinya. Dari antara para katak raksasa, Gamabunta merupakan katak terkuat. 5. Hokage kelima. Tsunade Senju merupakan Hokage kelima bagi desa Konoha. Dia juga cucu dari Hashirama Senju, si Hokage pertama. Tsunade masih hidup hingga sekarang ini, tapi dia telah pensiun dari jabatannya sebagai seorang Hokage. Salah satu hal menarik tentang Tsunade sampai sejauh ini, hanya dialah satu-satunya perempuan yang pernah menjadi Hokage. Meski perempuan, tapi kekuatan yang Tsunade miliki sangat besar. Bahkan dia jauh lebih kuat dari banyak lelaki. Tsunade menguasai berbagai jurus, salah satunya adalah jurus Kuchiyose. Dengan jurus Kuchiyose, Tsunade bisa memanggil siput raksasa yang bernama Katsuyu. Katsuyu bukan hewan petarung seperti Gamabunta atau Enma, melainkan dia hewan dengan kemampuan medis. Katsuyu bisa memulihkan orang-orang yang terluka dengan cara mentransfer cakra ke tubuh mereka. Katsuyu pun dapat melakukan tugas pengobatan dengan efektif dan efisien, karena dia mampu membelah diri menjadi banyak dalam ukuran-ukuran yang kecil. Walaupun Mimin bilang dia bukan petarung seperti Gamabunta atau Enma, tapi bukan berarti Katsuyu sama sekali tidak bisa bertarung. Dia juga dapat menggunakan jurus untuk meludahkan cairan asam yang berbahaya. Namun, bertarung memang bukan keahlian utama Katsuyu, sebab dia lebih ahli dalam medis. Katsuyu sebagai hewan dengan kemampuan medis memang cocok dengan Tsunade, karena selain hebat dalam bertarung, Tsunade juga sangat hebat dalam ilmu pengobatan. Bahkan bisa dibilang, dia merupakan salah satu ninja medis terbaik sepanjang sejarah. 6. Kakashi Hatake. Kakashi Hatake merupakan Hokage ke-6 bagi desa Konoha. Sejak masih kecil, Kakashi telah menjadi shinobi yang hebat. Dia tangguh, pintar, dan berbakat sehingga menjadi hal wajar ketika telah dewasa Kakashi menjadi seorang Hokage. Sekarang ini, masa pemerintahan Kakashi telah berakhir sebab dia sudah memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan jabatan Hokage kepada Naruto. Kakashi menguasai berbagai macam jurus, salah satunya adalah jurus Kuchiyose. Dia memiliki beberapa Ninken yang bisa dia panggil saat dibutuhkan. Ninken itu adalah anjing ninja. Jadi Ninken memiliki kemampuan yang lebih hebat ketimbang anjing-anjing pada umumnya. Ninken yang bisa dipanggil oleh Kakashi terdiri dari Pakun, Bull, Urushi, Shiba, Bisuke, Akino, Uhei, dan Guruko. Kakashi bisa memanggil mereka secara terpisah atau bisa juga memanggil mereka semua sekaligus, tergantung keinginan dari Kakashi. Para Ninken sangat berguna sebab mereka bisa diminta untuk melacak keberadaan dari orang lain karena indera penciuman mereka sangat tajam. Apabila diperlukan, Ninken pun bisa digunakan untuk bertarung karena Kakashi berkata bahwa para Ninken dapat mencabik-cabik tubuh manusia. Memang para Ninken Kakashi tidak sehebat hewan-hewan Hokage lain, tapi tetap saja keberadaan dari mereka bisa sangat membantu. 7. Hokage ke-7. Naruto Uzumaki merupakan Hokage ke-7 bagi desa Konoha. Sudah sejak lama Naruto bercita-cita untuk menjadi seorang Hokage yang hebat. Sekarang ini, cita-cita Naruto telah benar-benar terwujud, sebab dia sudah menjadi seorang Hokage yang luar biasa. Kekuatan milik Naruto sangat hebat, bahkan dia bisa dianggap sebagai salah satu shinobi terkuat dalam sejarah. Dia juga bisa menggunakan jurus Kuchiyose untuk memanggil para katak dari Gunung Myoboku. Dulu, Gamabunta menjadi katak yang paling bisa diandalkan oleh Naruto dalam pertarungan, mengingat kemampuan dari Gamabunta yang terbilang hebat.
Namun, dalam Perang Dunia Shinobi keempat, yang membantu Naruto dalam pertarungan adalah Gamagichi. Menurut Mimin, pada masa depan nanti, jika Naruto masih akan menggunakan jurus Kuchiyose untuk memanggil katak, maka Gamagichi yang bakal menjadi andalannya. Sebab, sama seperti Naruto, Gamagichi itu termasuk karakter yang berkembang dalam cerita. Pada awalnya, Gamagichi diperkenalkan sebagai katak dengan ukuran yang kecil, dan dia pun bisa dibilang lemah. Namun, seiring berjalannya waktu, ukuran tubuh dari Gamagichi berkembang pesat menjadi semakin besar. Kemampuan bertarung yang dia miliki juga menjadi semakin hebat, sehingga Gamagichi bisa sangat diandalkan dalam pertarungan. Gamagichi ahli dalam memakai pedang, yang mana ilmu berpedang sepertinya dia warisi dari Gamabunta, mengingat Gamabunta adalah ayah dari Gamagichi.